harus menyesuaikan bersikap apa terhadap orang yang dihadapinya. Tapi ini malah menunjukkan ketulusan hatinya dan menunjukkan bahwa dia ini bukan sesuatu yang harus berkomitmen seperti apa. Dia menjalani ini sebagai seorang anak remaja. Kalau nggak kenal itu pasti akan galak. Nah, nanti dia akan berkesan untuk lebih girly, lebih... Halo, saya Sikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Detik-detik pertemuan antara Fuji dan Umi Lenggogeni terutama ya, dan ayah Halilintar atau Abi, ini semakin dekat. Dan selayaknya seorang wanita yang akan dipertemukan dengan calon mertuanya, dak-dikduk di hatinya ini semakin bertambah. Dan ada satu pertanyaan, akankah nanti saat berjumpa Fuji ini akan dibandingkan dengan Aureli Hermansyah saat pertama kali Aurel ini berjumpa dengan keluarga Gen Halilintar? Yuk kita akan lihat menggunakan kartunya dan kira-kira apa detil yang terjadi nanti. Kalau saya lihat dan feeling dari kartu saya, sepertinya nanti Fuji ini tidak akan datang sendiri. Ini perasaan saya ya. Jadi mungkin dia akan datang ditemani oleh seseorang, dan ini adalah sebuah saran dari seseorang yang dia percaya. Jadi nanti dia nggak akan datang sendiri, diajak dengan Thorik, tapi ditemani oleh seseorang. Bukan karena Fuji di sini takut, tapi lebih kepada bahwa rasanya biar mengurangi satu kondisi seperti kayak orang yang mau dikenalin terus mau diajak tunangan dan menikah. Tapi bukankah mereka tujuannya ke sana? Terus mengapa kok harus seperti itu? Ya namanya wanita kadang kan nggak pengen terlihat seperti apa yang diinginkan. Jadi harapannya kan ya sudah kalau memang mau ketemu tapi jangan sendirian. Nah ini yang sepertinya akan terjadi. Tapi yuk kita akan lihat nanti kejadiannya akan seperti apa. Kira-kira Fuji nanti penampilannya akan seperti apa? Kalau saya pikir dia akan menunjukkan dirinya yang lebih girly, lebih cewek. Kalau kesannya apalagi nonton filmnya Fuji yang bukan Cinderella itu kan dia tuh orangnya kan keras, ketus seperti itu. Dan orangnya ini kayak kalau nggak kenal itu pasti akan galak. Nah, nanti dia akan berkesan untuk lebih girly, lebih cantik, lebih seorang wanita seperti itu. Dan yang pasti akan lebih tertutup. Ini mengingat waktu Aurel pertama kali jumpa, ini di ulang tahun Atta Halilintar kalau saya nggak salah ingat ya. Itu mengenakan baju walaupun ketat di situ tapi tertutup. Lengannya panjang, lututnya sampai ke lutut atau mendekati lutut. Jadi tertutup. Dan ini akan berbanding terbalik dengan outfit Fuji yang biasanya yang dia kan tomboy banget tuh. Bajunya juga pas di badan, kadang-kadang bagian pinggangnya ini terlihat, atau mungkin mengenakan baju yang kelihatan pundaknya kalau sedang pergi ke satu acara. Nah ini kayaknya akan dihindari, memakai baju yang lebih tertutup, lebih girly, dan kayaknya akan lebih kalem nantinya. Ini kata-kata saya. Menurut kalian gimana? Dan nanti akankah ada interaksi yang intens dengan orang tua? Kalau menurut saya yang cepat dan juga langsung cair adalah bagaimana Fuji dan adik-adiknya Atta ini akan lebih cair dan cepat untuk bisa bareng. Ini adalah pintu masuknya. Jadi kayaknya nggak lewat langsung ke Umi Lenggogeni, tapi masuk ke adik-adiknya dulu, dan mereka akan cair, melakukan hal-hal bareng, bikin konten bareng itu pasti. Dan ini adalah cara dan strategi yang mungkin diberikan oleh Thorik Halilintar. Tidak akan banyak interaksi dengan orang tua, tapi dengan adik-adik ini jelas. Dan lagi pula saya yakin adik-adiknya Thorik di sini pasti juga nonton dong konten-konten abangnya ini dengan Fuji itu tadi. Dan kalau saya pikir sih nggak cuman adik-adiknya, tapi orang tuanya pun kayaknya juga sebenarnya sekarang ini deg-degan dan mulai mencoba stalking. Keluarga Pak Faisal ini gimana sih? Fuji ini gimana sih? Nanti kalau ditanya mendingan ngomongin masuk dari mana, nanyain juga tentang pemindahan makam Vanessa Angel atau enggak. Ini adalah satu hal yang juga pasti akan ditanyakan, tapi mereka pasti akan saat ini sedang galak-galaknya ini googling dan stalking YouTube atau channel media sosial milik yang lainnya. Coba menurut kalian benar nggak? Kalau kalian ingin ketemu orang yang kalian anggap penting, kalian pelajari dulu orangnya. Dan kalau ditanya akankah ada awkward moment atau momen krik-krik, kalau menurut saya nggak ada. Kalaupun ada, ya ini hanyalah gorengan netizen atau orang yang tidak suka. Nanti pasti akan banyak berita-berita yang muncul tentang ya kayak kemarin itu, oleh-oleh nggak dioleh-olehin, padahal sesimpel ya namanya juga belum jadi istri atau pasangan dari anaknya, masa semua mau dioleh-olehin? Nanti disebut namanya Fuji loh, Pak Haji Faisal juga nggak dioleh-olehin, Gala juga nggak dioleh-olehin, nanti juga setelah disebut Pak Haji Faisal dan Gala, Marissa Ica juga nggak dioleh-olehin. Jadi netizen selalu punya cara untuk mencari celah, menganggap satu hal ini menjadi sebuah masalah, tetapi nanti tidak akan ada awkward moment seperti itu. Jadi semuanya akan lancar, santai, dan saat ini pun juga semuanya santai sebenarnya. Bahkan yang nggak santai, kalau menurut saya di sini adalah Thorik yang akan nggak woles. Dia pasti akan merasa kikuk.
Torik ini beda sama abangnya, Atta yang mungkin lebih terlihat calm dan juga tenang. Torik ini orangnya itu kalau dilihat itu mirip orang yang gampang sekali bingung, harus menyesuaikan bersikap apa terhadap orang yang dihadapinya. Tapi ini malah menunjukkan ketulusan hatinya dan menunjukkan bahwa dia ini sangat tidak enak jika orang yang berinteraksi dengannya ini merasa tidak nyaman. Tapi ini menjadi soal jika ternyata nanti dia ini seperti bingung untuk memposisikan Fuji di depan orang tuanya. Semoga hal ini akan tidak terjadi dan mereka berdua akan lebih loose dan santai saat menghadapi orang tua dari Torik Halilintar ini. Akankah dibandingkan? Kalau saya bilang sih ya jelas lah dibandingin. Dulu Aurel seperti apa, Fuji ini sekarang seperti apa. Dan ini adalah satu hal yang pasti akan terjadi. Tapi perbandingannya nggak akan langsung. Karena saat berjumpa pun usia Aurel ini berbeda jauh dengan Fuji. Sehingga kalau sekarang pun ini membandingkan nggak ada gunanya. Apakah akan dinikahkan dengan segera? Saya pikir tidak. Apakah ini adalah keseriusan akan berjalan lama? Mereka akan bilang we'll see. Dan kalau menurut saya perbandingannya lebih kepada bagaimana anaknya ini tadi akan merasa nyaman dengan wanita pilihannya dan apakah kedepannya ini akan bisa bertahan lebih jauh. Jadi yang ditanya-tanya ini sepertinya bukan ke Fujinya, tapi lebih kepada Toriknya yang saya yakin setelah pulang pasti akan nanti Torik ini didudukin dan ditanya tentang apa maksudnya selama ini dan kedepannya akan bagaimana. Dia yang harus memberikan kejelasan, kepastian dan juga pasti nanti Umi Lenggogeni dan juga Abi Halilintar ini harus benar-benar mengatakan bahwa kamu ini pacaran atau tidak. Karena kalau pacaran seharusnya tidak boleh. Kalau iya ini harus bagaimana? Sepertinya ini malah akan jadi permasalahan antara Torik dan orang tuanya. Ibunya lebih tepatnya. Dan sebenarnya bukan pertemuannya yang akan merubah sikap di antara mereka berdua. Tetapi bagaimana Torik mendapatkan message dari ibundanya dan harus juga disampaikan kepada sang kekasih ini tadi. Tapi saya pikir Fuji akan bisa santai, Wallace dan akan mengikuti ini semua. Toh dia juga merasa bahwa ini bukan sesuatu yang harus berkomitmen seperti apa. Dia menjalani ini sebagai seorang anak remaja yang menginginkan banyak hal, karir, percintaan dan juga kasih dari keluarga yang sangat diharapkan. Dan apa yang dialami dengan Torik ini hanyalah berapa persen dari 100% kesemuanya itu tadi. Cuman Torik di sini yang pasti akan merasa bahwa ini sesuatu yang penting. Karena Torik melihat abangnya, melihat apa yang terjadi di masa lalu dan dia juga merasa harus sesukses abangnya juga dalam percintaannya ini. Maka sebenarnya ini jika nanti pertemuannya akan terjadi, karena saya pikir ini masih 50-50. Karena keluarga Halilintar tuh pernah mau balik pun terus jadi nggak jadi. Tapi kalaupun ini terjadi, akankah restu itu diberikan? Kalau menurut saya sih itu masih terlalu jauh. Tapi tanda-tanda restu akan diberikan atau tidak akan muncul di tahun ini dan setelah pertemuan besok ini nanti. Akan banyak hal yang akan berubah jika ternyata ada sesuatu yang besar terjadi di pertemuan itu. Tapi jika ternyata tidak ada hal yang berarti, maka sebenarnya ini semua masih akan berjalan lebih lama dan para tofu mania ini akan tetap bisa menyaksikan kebersamaan mereka. Nah, maka doakan apa yang akan terjadi nanti akan tetap membawa mereka terus bersama. Dan jika kalian tetap menginginkan mereka akan membuat konten, nah kalau menurut saya ini akan ditentukan dari pertemuan mereka beberapa hari ini. Dan semoga dengan ini di momen yang tepat nanti filmnya Fuji ini akan muncul. Kita akan pertama kali melihat bagaimana Fujianti Utami ini akan berakting untuk pertama kali. Dan momen-momen ini sebenarnya adalah momen penentu. Akankah karirnya akan melejit jauh atau ya menanjak, tapi ya seperti ya ini aja, seperti itu. Dan doakan yang terbaik jika kalian memang fans sejati. Tapi untuk kalian yang ingin dibacakan kartunya, silahkan hubungi nomor di bawah ini. Izinkan saya untuk membukakan kartu dan memilihkan masa depan yang terbaik sesuai dengan pilihan kalian. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.